Assalamualaikum halayak YouTube. Dalam kehidupan manusia, tidur menempati posisi yang sangat penting sebagai bentuk istirahat alami yang tidak bisa digantikan oleh aktivitas apapun. Islam sebagai agama yang menuntut seluruh aspek kehidupan manusia memberikan perhatian besar terhadap hak tubuh, termasuk kebutuhan tidur. Bahkan, Al-Quran menegaskan bahwa tidur adalah salah satu tanda kekuasaan Allah dan bagian dari nikmat besar yang diberikan kepada manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang hari serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Surat Ar-Rum ayat 23. Ayat ini menegaskan bahwa tidur bukan hanya sekedar aktivitas biologis, tetapi juga merupakan bagian dari sunatullah yang menunjukkan kebesaran Allah. Manusia tidak mungkin bertahan lama tanpa tidur, bukan hanya karena tubuh kelelahan, tetapi juga karena akal dan hati akan melemah bila dipaksa bekerja tanpa jeda. Islam memandang tidur sebagai mekanisme pemulihan fisik, mental, dan spiritual. Setiap manusia diciptakan dengan fitrah tertentu, dan salah satunya adalah kebutuhan untuk istirahat. Tidur menjadi kesempatan tubuh untuk memperbaiki organ, menata ulang memori, menstabilkan emosi, serta mengumpulkan tenaga untuk kembali beraktivitas. Dalam pandangan Islam, hak tubuh terhadap pemiliknya adalah bagian dari amanah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atas." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengandung makna bahwa berlebihan dalam beraktivitas seperti begadang, bekerja tanpa batas, atau mengabaikan waktu istirahat adalah bentuk kezaliman terhadap diri sendiri. Tubuh adalah titipan dari Allah dan pemiliknya berkewajiban untuk menjaganya, termasuk dengan memberi waktu tidur yang cukup. Keseimbangan antara ibadah, bekerja, dan istirahat adalah prinsip penting dalam ajaran Islam. Nabi sendiri tidak pernah mewajibkan umatnya untuk beribadah hingga mengorbankan seluruh waktu malam mereka. Bahkan, ketika ada sahabat yang hendak mengurangi tidur demi memperbanyak ibadah, Nabi menegur dan menuntun mereka untuk tetap menjaga keseimbangan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menghargai kesehatan tubuh dan menghormati ritme biologis manusia. Islam tidak hanya memerintahkan manusia untuk tidur, tetapi juga mengajarkan adab-adab tidur yang memberikan manfaat fisik dan spiritual. Adab tidur ini menjadikan tidur sebagai amal ibadah, bukan hanya aktivitas biologis. Beberapa adab tidur yang diajarkan Nabi antara lain, yang pertama, berwudu sebelum tidur. Wudu membuat tubuh lebih rileks dan menjaga kebersihan, sekaligus menghadirkan ketenangan spiritual. Kedua, membaca doa sebelum tidur. Dengan berdoa, tidur menjadi sarana menyerahkan diri kepada Allah setelah seharian berusaha dan berjuang. Yang ketiga, tidur miring ke arah kanan. Dalam banyak penelitian medis modern, posisi ini ternyata baik untuk jantung, pencernaan, serta pernafasan. Yang keempat, tidak tidur berlarut-larut tanpa keperluan yang jelas. Nabi tidak menyukai begadang bila tidak ada manfaat, karena akan mengurangi produktivitas pagi dan melemahkan kesehatan. Yang kelima, menghindari tidur setelah subuh. Waktu setelah subuh adalah waktu yang diberkahi, sehingga disunahkan untuk memulai aktivitas pada waktu ini. Dengan mengikuti adab-adab tersebut, tidur tidak hanya memulihkan tenaga, tetapi juga menambah pahala. Keseimbangan dalam pola tidur. Dalam Islam, keseimbangan adalah prinsip penting. Tidur terlalu sedikit dapat merusak tubuh dan pikiran, tetapi tidur terlalu banyak juga dapat merugikan produktivitas dan kelincahan akal. Karena itu, para ulama menekankan pentingnya tidur yang cukup, bukan berlebihan. Di dunia modern, banyak orang kehilangan keseimbangan ini. Kebiasaan begadang, pekerjaan digital yang terus berlangsung, penggunaan ponsel sampai larut malam, serta tekanan hidup membuat tidur menjadi aktivitas yang kurang dihargai. Padahal, kualitas ibadah,
fokus kerjaan, serta kesehatan mental sangat dipengaruhi oleh pola tidur yang baik. Tidur dan spiritualitas. Tidur juga memiliki dimensi spiritual dalam Islam. Saat tidur, manusia berada dalam kondisi dekat dengan kematian kecil. Allah menahan jiwa orang yang tidur, lalu mengembalikannya saat bangun. Dengan menyadari hal ini, seorang muslim melihat tidur bukan hanya istirahat, tetapi juga kesempatan untuk merenungi kefalaan dan bersyukur karena masih diberikan kehidupan setiap kali bangun. Dalam banyak riwayat, para ulama terdahulu memaknai tidur sebagai jeda dari hiruk-pikuk dunia. Ketika bangun, mereka merasa mendapatkan kesempatan baru untuk beramal soleh. Dengan cara pandang ini, tidur bukan sekedar mematikan waktu, tetapi proses memperbarui semangat spiritual. Bahaya mengabaikan tidur. Mengabaikan tidur secara terus-menerus bukan hanya melanggar hak tubuh, tetapi juga berdampak buruk pada ibadah. Salat tidak akan khusyuk jika seseorang sangat mengantuk. Bacaan Al-Quran akan terbatal-batal dan tidak meresap. Pekerjaan akan berantakan, emosi mudah meluap, dan hubungan dengan orang lain menjadi terganggu. Bahkan Nabi melarang orang yang sangat mengantuk untuk memaksakan sholat malam, karena dikhawatirkan ia justru salah membaca doa atau ayat Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Islam sangat realistis dan manusiawi. Di sisi lain, tidur berlebihan juga tidak dianjurkan. Orang yang terlalu banyak tidur akan kehilangan waktu produktif, melemahkan tekad, dan menjadikan tubuh justru semakin lemas dan malas. Karena itu, Islam menekankan keseimbangan. Sebagai simpulan, tidur dalam Islam bukan sekedar kegiatan fisiologis, tetapi bagian dari ibadah dan bentuk kepatuhan terhadap Allah. Ia merupakan mekanisme pemulihan yang dirancang oleh Sang Pencipta, agar manusia mampu menjalankan tugas di dalam hidupnya. Ayat Al-Quran dan hadis yang mengingatkan tentang hak tubuh menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai kesehatan dan keseimbangan. Dengan mengikuti adab tidur yang diajarkan Nabi, seorang muslim dapat menjadikan tidurnya bernilai ibadah yang memberi manfaat dunia dan akhirat bagi dirinya.